Halo, selamat siang semuanya, Kami Friends. Bagaimana kabar hari ini? Mengawali hari Senin ya di pekan ini. Harapannya dalam kondisi happy karena mengingat hari ini indeks kita kondisinya hijau royal. Oke, KB Friends, kali ini kita akan seperti agenda rutin kita, yaitu setiap hari Senin, review dan juga stock pick. Nah, kali ini kita akan berkolaborasi dengan Coach Steven dari Kenzo Trader. Oke, langsung aja kita ajak join Coach Steven untuk live IG kita siang kali ini. Ya, Halo Coach Steven, selamat siang. Bagaimana kabarnya kok? siang Mas Nasi, baik-baik. Mas Nasi sendiri gimana? Alhamdulillah baik kok. Hmm. Oke, kami friends, seperti agenda rutin kita dari KB Valbris kita Semarang, setiap hari Senin yaitu ada acara market review dan juga stock pick. Untuk kesekian kalinya, perkenalkan nama saya Nasi dari KB Valbris kita Semarang, dan kali ini kita akan melakukan IG Live dengan Coach Steven, yaitu dari Kenzo Trader. Kali ini kita akan berbincang tentang review market dan pastinya yang ditunggu oleh KB Friends, yaitu stock pick yang bisa diperhatikan untuk waktu kali ini maupun untuk minggu kedepannya. Sebelum kami mulai, disclaimer on dulu bahwa semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi beli maupun jual, sehingga untuk risiko keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab pribadi KB Friends masing-masing. Sebelum dimulai, kita akan melihat review regional dan juga komoditas secara weekly sepekan ini. Untuk yang pertama, Dow Jones mengalami penguatan 0,75%, Nasdaq pelemahan 2,08%, US Dollar Index mengalami pelemahan 0,08%, oil mengalami penguatan 1,25%, gold mengalami pelemahan 2,43%, timah pelemahan 4,76%, nikel mengalami pelemahan 2,75%, coal mengalami penguatan 3,07%, CPO mengalami pelemahan 0,48%. Untuk komoditas yang cukup menorehkan ciamik secara weekly yaitu CPO, yaitu call mohon maaf itu didorong dengan adanya penguatan dan juga ditambah lagi dengan laju ekspor yang di luar perkiraan. Nah, selanjutnya untuk IHSG kita kali ini sesi satu closing plus ya di level 7.305 dengan penambahan poin 17,482 dengan persentase 0,24%. Untuk value transaksi di sesi satu ini yaitu sebanyak 6,4 triliun dan minggu ini asing mencatatkan net buy sebanyak 142,5 miliar dan sesi satu ini saham yang mengalami kenaikan sebanyak 278 sedangkan yang mengalami penurunan sebanyak 258 unchanged yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan sebanyak 247 saham. Nah, untuk top gainer secara weekly dipimpin oleh saham Heli, SPRE, Diva. Top loser secara weekly dipimpin oleh saham ISEA, Nasi, Itma. Untuk net foreign buy secara weekly dipimpin oleh BBCA, AMMN, ASI. Dan untuk net foreign sell dipimpin oleh BBRI, BMRI, dan juga Goto. Oke, untuk awal kali ini silakan Coach Steven bisa memberikan gambaran tentang kondisi teknikal IHSG kali ini. Oke, sebentar ya, saya balik dulu. Kelihatan ya, teman-teman sekalian. Ya kok, kelihatan kok. Oke,
Jadi ini kita lihat pergerakan ISG kita kemarin itu sempat turun tajam dan reboundnya juga cukup kenceng. Tapi kalau kita lihat secara rebound kemarin, inflow-nya ini lebih kecil dibandingkan saat outflow. Jadi bisa dibilang kenaikan sekarang ini masih tergolong sementara. Dan juga di sini kita lihat potensi double top dan hari ini juga kenaikan tertahan dan waktu pagi sempat hijau 0,5% ya kalau nggak salah. Sekarang balik jadi 0,2%. Jadi ini kalau kita eh, ini kemungkinan bisa membuat triple top 1, 2, 3. Tetapi tetap yang harus dijaga level pentingnya ini di 7.200. Kalau level 7.200 ini berhasil di breakdown, maka kita harus mempersiapkan kemungkinan koreksi sampai ke area 7.000 ini. Jadi 7.700, 7.000 sampai 7.100 ini merupakan area support yang cukup kuat. Kalau kita lihat ini secara Fibonacci retracement, jadi kita mendapatkan area Fibo 0,6 atau golden area Fibonacci yang pertama itu di 7.100 dan itu bertepatan dengan MA 200 daily yang merupakan support yang kuat. Seperti kita lihat waktu sebelumnya ISG sebelum turun dari 7.300 sampai 6.600 kemarin itu sempat tertahan di MA 200 lalu menguat sebentar dan lanjut turun lagi. Jadi kita tetap harus waspada meskipun secara makro kita sekarang ini masih mendukung dengan perkiraan interest rate dari Fed akan mulai cut antara bulan depan atau 2 bulan lagi. Yang pasti cut interest rate itu mulai dekat, jadi ISG kedepannya akan bullish, cuma karena kemarin kenaikannya juga cukup cepat, jadi kita harus konsolidasi dulu, membuat base baru, lalu melanjutkan kenaikan lagi. Jadi untuk sementara mungkin hindari dulu untuk saham banking seperti BRI, Mandiri, BNI, pokoknya yang punya korelasi yang besar terhadap ISG, lebih baik kita hindari dulu, atau kalau misal teman-teman sekalian memang sudah punya posisi, mungkin bisa di-reduce dulu sekitar 50%, seenggaknya 50% sudah kita ambil dulu, jadi nanti waktu koreksi kita bisa mulai ambil lagi, seperti itu. Jadi persiapkan untuk koreksi saja sebentar lagi. Begitu, Mas Nasi. Kok nggak ada suaranya ya? Oh ya kok, untuk IISG kira-kira bisa membentuk all time high baru atau malahan bisa turun under MA 200 kok? Eh, kalau melihat dari potensi dari cut rate-nya dari US, ya saya melihat kita pasti bisa all time high, karena mungkin coba saya share ya, apa saya itu ini sebentar. Jadi di sebelah kanan ini kita lihat ada yang namanya ID 10 year dan juga US 10 year. Jadi ini untuk indeks bond atau obligasi kita dalam jangka waktu 10 tahun untuk tenornya. Dan kita lihat untuk sekarang dari bunga ID 10 year ini ada di 6,9% dan US di 4,1%. Ini sudah termasuk spread yang cukup menarik. Ada dari 2,5% ya. Nah, untuk kemungkinan kedepannya kalau memang dari US mulai cut rate lagi, maka spread ini akan lebih lebar lagi. Jadi uang dari asing akan mengalir yang punya dari develop market dari Amerika itu sendiri akan menuju ke emerging market yang salah satunya dari Indonesia. Jadi kalau semisal nanti mulai maka Indonesia pasti akan kelimpahan dari inflow itu sendiri. Cuma nggak semua pasti langsung inflow ya. Pasti bertahap dari itu atau MSCI Indonesia dulu yang masuk. Jadi top MSCI kita kan ada di BCA, BRI, Mandiri, BNI, Astra, dan Telkom. Nah, itu yang pasti pertama dapat inflow dulu, baru mulai switching ke saham-saham lain yang memiliki story atau growth yang lebih bagus. Jadi kalau bisa all time high, saya yakin bisa all time high by the end of year ya. Seperti itu. Baik kok, harapan kita semua ya kok sebagai investor. Iya, Oke, betul. selanjutnya berikutnya adalah sekelas info market untuk corporate action secara weekly untuk seminggu ke depan ini. Untuk RUPS sendiri tanggal 30 bulan Juli ada RUPS saham CBUT,
Mika, MTFN, dan TRON. Tanggal 31 ada RUPS saham PGO, tanggal 2 bulan Agustus ada RUPS saham ACES, tanggal selanjutnya tanggal 3 ada RUPS saham Nine. Mohon maaf, tanggal 2 ada RUPS saham Nine dan juga NSP. Nah, untuk Happy Friends yang masih berharap untuk dapat dividen di tanggal 2 ya, itu ada dividen saham Akra sebanyak Rp50. Nah, untuk Happy Friends yang mau bertanya, jangan ragu, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan untuk Happy Friends yang tadi ya udah melihat insight yang menarik dari sisi IHSG, selanjutnya kita akan melihat dan juga saham-saham pilihan yang akan disampaikan oleh Coach Steven. Silakan, Coach. Oke, oke. Pertama kita lihat di sini satu ya, teman-teman. Jadi kalau yang sudah ngikutin live kita bareng Valburi, nah dari akhir tahun kemarin kita cukup bullish dengan yang namanya oil, dan sekarang oil sendiri Medco mungkin terlihat koreksi ya, karena ini mengikuti indeks oil dari dunia, itu ada di US oil dan UK oil sendiri di sini juga koreksi. Jadi kemarin sempat naik lalu mulai koreksi lagi, tetapi kelihatannya harusnya nge-base atau konsolidasi di area 80. Sehingga Medco ini sekarang juga terlihat mulai nge-base, tetapi kemarin sempat ada flow yang cukup gede. Nah, di sini kelihatan ya, setelah kemarin breakout dari falling wedge, lalu juga sideways di area resistance lainnya, dan kemarin berhasil breakout dengan volume yang cukup besar. Dan hari ini memang pergerakan Medco masih tertahan MA20. Jadi Medco kemungkinan ke depan masih menarik karena Medco sendiri masih belum mengeluarkan laporan dari Q2-nya ya. Yang mana kalau kita lihat tadi dari UK Oil waktu Q2 kemarin sempat di harga hampir 90 ya, kalau nggak salah 88-an. Jadi average dari harga oil itu sendiri lebih tinggi dari waktu Q1 kemarin. Sehingga kemungkinan nanti LKQ2-nya akan naik dari Medco sendiri, jadi itu yang akan driving dari pergerakan Medco sendiri untuk sekarang ini. Jadi sama seperti tadi Akra, karena kan Akra mau membagi dividen, jadi Akra sendiri naik kemarin kemungkinan karena dividen, dan ini Medco sendiri nantinya yang drive utamanya dari laporan Q2-nya yang kemungkinan besar akan naik. Jadi untuk Medco sendiri di sini mungkin area buy-nya yang aman di 1260 sampai 1295 ya. Jadi di area sideways kemarin ini dengan stop loss, batasi level stop loss-nya di 1245. Dan kalau memang nanti berhasil breakout dari level 1330 ini, yang penting dia akan menguji ke 1395 dulu, dan kalau memang bisa lanjut akan menguji kelas lainnya lagi di 1600. Seperti itu. Lalu berikutnya kita ada ERA. Nah, ERA di sini dari consumer kemarin menariknya karena mulai breakout dari downtrend lainnya di sini, dan kemarin waktu breakout 2 hari volume cukup besar, dan sekarang sedang kalau kita lihat di sini ada kemungkinan untuk membuat inverted head and shoulder ya untuk teman-teman. Jadi inverted head and shoulder di sini neckline-nya ada di 424. Lalu kita aim untuk area entry dari era ini sendiri di harga 394 sampai 404 untuk area amannya, atau kalau mau mulai dari 408 juga oke. Jadi ini karena ada MA 200 daily, jadi 396 tadi sampai 408 mulai bisa cicil untuk entry, dan batasi risiko kalau memang pergerakan era ini kembali turun di bawah 388. Kalau kembali turun di bawah 388, maka era gagal untuk membuat pattern reversal untuk short term ini. Berikutnya kita ada Baik, kok. Sebelumnya di saham ERA, kok. ya, Itu kalau dilihat secara track record, kalau di atas MA 200 cukup sebentar ya, kok. Ini kira-kira ERA sekarang posisi udah bisa up di MA 200, apakah masih peluang bisa strong up di atas MA 200 atau malahan bisa berbalik arah, kok? oke. Kalau kita lihat kemarin ya, ini waktu dia breakout dengan volume besar, selama nantinya bertahan di area 200 ini dengan
volume yang kecil, atau berarti kan kalau koreksi dengan low volume berarti sellernya masih sedikit ya. Jadi chance untuk kembali bermain di atas MA 200 ini masih besar. Karena kalau kita lihat nih waktu sebelumnya di bulan Februari, nah ini kemarin kan sempat juga breakout dengan volume gede di MA 200, lalu koreksinya dengan low volume sekali. Dan dia melanjutkan naik dan ke resist kuat 488. Tapi karena masih belum kuat di area atas ini, makanya era sendiri turun. Dan juga karena kemarin kalau nggak salah kan era lumayan banyak membuka store baru ya. Dan kemarin tuh sempat rumornya karena ketakutan untuk gagal marketingnya karena terlalu banyak cabang dan juga jaraknya terlalu dekat. Nah, sekarang sudah mulai dikurangi, jadi kemungkinan dari segi keuangannya sendiri akan membaik. Makanya di sini era sudah mulai volumenya oke banget waktu breakout. Jadi teman-teman tetap jaga kalau misalnya volume waktu koreksi ada volume yang sangat besar, teman-teman harus curiga di situ dulu. Gitu. Baik kok. Berikutnya kita ada saham kesayangan Papa PP ya, ini ada brand. Nah, kenapa brand ini menarik? Karena kalau kita lihat kemarin memang ini kita bisa hiraukan dulu ya, karena kemarin ini sempat masuk ke FCA, tapi seperti yang kita tahu waktu masuk FCA sendiri dari Pak Prajogo sendiri mengumumkan kalau dia melakukan pembelian yang cukup masif. Dan kemarin sendiri brand ini sempat ada rebalancing dari indeks S&P Renewables ya di Amerika. Makanya kemarin tekanan sellernya juga cukup kuat. Di sini ada keuangan dari asing. Tetapi waktu hari rebalancingnya tanggal 18 ini ada buyer yang cukup kuat di sini. Makanya volumenya sangat besar di area segini. Dan waktu koreksi ini kemarin volumenya termasuk kecil dan closing candle kemarin juga sangat bagus. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, dua candle ini dimakan oleh satu candle hijau. Jadi untuk area amannya, kalau teman-teman mau beli, bisa ambil di area 8.800 sampai 8.400 dengan stop loss kalau misalnya memang ini bikin lower low di 8.150. Tetapi kalau memang berhasil kuat, dan ini kan resist juga ada MA20 beserta dengan area supply-nya, kalau memang dia berhasil kuat breakout di sini, maka targetnya kita bisa aim ke 9.800 bahkan ke 10.000 di area last high sebelumnya. Jadi tetap kita gunakan money management untuk entry-nya bertahap, jangan langsung lamsam main in di harga atas ya teman-teman. Tetap perlu namanya kita porsikan untuk semakin membesar ke bawah, jadi piramida untuk entry-nya seperti itu. Dan di sini berikutnya kita ada saham apa tuh? Sebentar kok. Hmm. Kalau untuk brand sendiri kok itu terindikasi masih ada satu gap down yang belum tertutup ya kok. Itu di level 11 ribuan itu ada peluang nggak kok untuk gap down-nya itu bisa ketutup Oh, kok? yang atas ini ya, kemarin waktu FCA. Kalau itu tergantung ya. Kalau misalnya nanti pergerakannya di sini memang masih kuat, waktu di ini kan 10.200, 10.400 ini termasuk resist yang cukup kuat ya kemarin, karena cukup lama sekitar semingguan. Kalau memang dari pergerakan ini bisa di breakout, gap itu pasti bisa ketutup di atas. Tetapi teman-teman tetap perlu memperhatikan secara weekly ya, seenggaknya kita lihat pergerakannya apakah masih sesuai dengan secara market structure-nya. Jadi price action plus volume tuh yang paling penting kalau kita trading. Jadi kita lihat dia membuat higher high atau enggak, lalu waktu koreksi volumenya kecil atau besar. Yang paling penting untuk kita menjaga dari pergerakan itu sendiri. Kalau memang ini breakout sih memang target untuk tutup gap pasti bisa terjadi. Tapi apakah teman-teman juga siap untuk sabar menunggu dengan naik turunnya? Nah, itu yang perlu teman-teman sendiri putuskan di situ. Kalau view tutup gap harusnya bisa kok, kalau memang bisa breakout dari pola triangle ini. Karena kalau dari sepengamatan saya pribadi, dari sahamnya
Pak Prajogo ini timnya membuat pola triangle sebelum dia breakout. Antara breakoutnya atas atau bawah. Nah, itu yang nanti menentukan waktu di area-area pentingnya antara di area resist atau di area support yang ada. Seperti itu. Baik kok. Berikutnya kita ada Astra. Astra. Nah, Astra di sini menarik karena memang kalau kemarin saya sempat research di Astra ini, kalau kalau ambil broker summary dari awal penurunan kemarin di lowest kemarin ini emang Astra masih tergolong distribusi ya. Tetapi kalau kalau kita tarik dari bulan Juli tanggal 17 ini, jadi sekitar 2 minggu ke belakang, ada akum yang cukup lumayan gede di Astra ini. Dan kalau kita lihat sendiri sekarang sedang forming ascending triangle, dan ini sudah ABCDE, dan untuk pola triangle di sendiri kebanyakan ABCDE, dan kemarin naik dengan volume yang gede, dan sekarang volume hari ini masih kecil ya. Jadi untuk teman-teman kalau yang mau beli Astra, lebih amannya untuk buy on breakout saja di 4.640. Dan kalau memang valid untuk breakoutnya, target dari pattern ini sendiri ada di 4.990, dan kalau kita melihat gap yang ada, kemarin ada gap sampai di 5.075. Jadi teman-teman bisa swing yang cukup panjang ya untuk Astra ini, mengingat kalau memang nanti ada inflow, salah satu yang dapat inflow duluan ada dari Astra ini. Kalau dari segi fundamental, memang Astra ada cukup tekanan ya dari penjualan mobil listrik yang memakan market share dari mobil konvensional atau mobil yang menggunakan bensin. Nah, tetapi kalau yang kita tahu Astra sendiri kan kuat dari mobil hybridnya ya. Nah, kalau semuanya pelan-pelan orang-orang mulai masuk ke mobil hybrid, contohnya Toyota Zenix itu, Innova Zenix kan eh, cukup banyak yang pakai. Nah, itu bisa mendongkrak sales Astra, makanya nanti mungkin mulai ada perbaikan dari laporan keuangan Astra sendiri di situ. Ini untuk sekarang kita mungkin swing dulu di sini. 4.640 adalah poin penting untuk breakout. Selama masih belum breakout di sini akan sideways saja di range 4.400 sampai 4.600. Seperti itu. Mungkin teman-teman Baik ada yang kok. ya. Iya kok. Untuk Astra sendiri harapannya dalam penekanan jual mobilnya itu bisa malah perbaikan ya kok. Tapi mengingat ada kemungkinan ada kebijakan dari pemerintah ya kok bahwa motor mobil wajib diasuransi di tahun next ya di tahun 2025. Itu kira-kira apakah bisa memberikan impact ke income-nya Astra kok atau gimana kok? Ya, kalau kalau itu sih mungkin nggak terlalu impact terhadap jual beli mobil ya, karena harusnya itu lebih berefek ke asuransi. Jadi asuransinya yang mendapatkan income yang gede lagi. Tapi apakah itu menurunkan daya beli? Belum pasti, karena kan kita sudah banyak potong pajak, lalu juga ada iuran BPJS. Nah, kalau ada kewajiban untuk asuransi ya bisa jadi orang-orang lebih enggan untuk membeli mobil baru atau mobil lagi ya. Jadi mungkin satu atau dua mobil atau satu dua sepeda motor sudah cukup, nggak perlu banyak-banyak. Nah, itu memang mungkin jadi pertimbangan juga. Tetapi selama itu masih wacana, belum ditok untuk dipastikan diberlakukan aturannya, kita tidak perlu mengkhawatirkan dulu, karena sesuatu yang belum pasti yang terlalu kita pikirkan ke depannya. Seperti itu. Baik kok. Oh ya, Kabi Friends, bagi yang penasaran ya mau buka account under Coach Steven, bisa langsung aja di yang udah disematkan oleh Kabi Valdez Kota Semarang. Kalau mau open account under Coach Steven, nanti kira-kira apa nih kok dari Coach Steven mau memberikan guideline atau guidance-nya atau mungkin arahan kepada yang ada di under Coach Steven, kira-kira plusnya apa kok? Oke, jadi untuk teman-teman sendiri yang memang mau join di Kensho Trader, jadi kita di sini sebuah community yang belajar bersama ya. Memang kita fokusnya lebih ke swing, dan tetapi kita juga masih ada scalping ketika memang ada momentum yang pas dan kita bisa masuk bersama-sama di situ.
Untuk untuk benefitnya sendiri, kita di sini juga memiliki tabel untuk swing, jadi teman-teman kerja pun tidak perlu khawatir karena tabel tersebut diupdate setiap hari, jadi teman-teman bisa memperhatikan untuk titik resist, stop loss, dan titik trailing stop itu selalu diupdate, dan juga kita setiap bulan akan mengadakan monitoring. Jadi teman-teman bisa bertanya secara langsung, dan di situ saya sendiri yang akan mengupdate kondisi market selama 1 bulan ke belakang, dan kira-kira proyeksi dan ke depan apakah market ini yang sideways saja, atau dan juga sentimen-sentimen apa yang kiranya bisa kita perhatikan bersama, seperti itu. Baik kok. Nextnya nih ada pertanyaan dari Kevin Friends, saham IOTF kok. IOTF, oke. IOTF ini ya. IOTF sendiri ya, ini volumenya cukup mencurigakan ya. Saya belum melihat broker summary-nya, tapi kalau melihat volumenya yang cukup stabil seperti ini, takutnya ini hanya tukar-tukar barang saja. Nah, kalau kita lihat memang secara teknikal di sini kemarin sempat breakout, tetapi waktu setelah breakout ini volumenya mengecil. Teman-teman perlu hati-hati di sini karena ini sendiri sepertinya sahamnya bukan yang terlalu liquid ya. Dan kemarin sudah setelah IPO naik cukup tinggi. Takutnya di sini, nah waktu kemarin naik volumenya emang nggak yang terlalu masif gimana. Dan kemarin waktu turun cukup cepat. Nah, takutnya ini merupakan pola distribusi dari suatu emiten. Jadi untuk teman-teman yang masuk di sini mungkin lebih cocok untuk scalping ya, jangan untuk swing, karena takutnya dari market makernya sendiri kalau sudah distribusi ya nggak bakalan bisa naik lagi, kecuali mereka memang mau memancing retail lain untuk entry dan mereka distribusi lebih masif lagi. Jadi kalau untuk saya sendiri lebih baik YOTF dihindari, atau kalau memang mau masuk hanya untuk scalping saja, seperti itu YOTF. Baik kok. Ini next ada saham Goto kok. Gimana kok Goto pandangannya? Tuh, wah, saham saham sejuta umat ya ini. Ya, kalau Goto sendiri kemarin memang naik yang cukup gede, ini ada isu karena Black Goto sendiri. Kalau menariknya, cek ini tadi saya terputus ya, Mas. Iya kok, ini udah balik lagi kok. Oke. Jadi untuk Goto sendiri kemarin memang ledakan volume di sini karena kemarin kalau nggak salah dari berita emang ada BlackRock yang masuk di harga 21 ya. Dan kalau ditanyakan secara teknikal ya tidak banyak yang bisa kita lihat, karena kalau kita lihat sebelumnya di sini Goto sudah naik dan juga ini turun. Kalau dibilang downtrend, sekarang masih downtrend. Nah, kalau teman-teman yang mau di Goto, kalau saya sendiri sih, kalau di Goto lebih main untuk scalping saja. Jadi ketika ada volume, saya ikut masuk di situ. Karena biasanya di sini isinya scalper-scalper jumbo. Jadi bidnya kalau teman-teman perhatikan di sini minim 2 juta, 3 juta, 3 juta lot. Ya, waktu kemarin buka ARB itu sendiri langsung 10 juta lot. Nah, makanya kemarin waktu rame ini sempat mainan di Goto, tetapi nggak lama terusnya sudah out. Jadi kalau untuk swing Goto saya pribadi kurang rekomendasi ya, karena secara eh, perusahaannya sendiri, Tokopedia-nya sudah diakuisisi oleh TikTok. Jadi di dalam Goto ini kemungkinan hanya dari Gojek, lalu Gojek Finance, dan untuk distribusinya. Jadi itu masih belum terlihat apakah akan memberikan earning yang positif untuk kedepannya. Nah, kalau memang sudah profitable, barulah kita bisa untuk swing dan semi invest. Seperti itu. Mungkin hanya Baik bisa kok. seginilah kalau Iya. untuk Ini kan sering ada yang bilang kalau jadi cacing, cacing, kalau jadi naga, naga. Kira-kira untuk di Goto bisa diterapkan nggak kok? Kita lihat juga untuk Goto sendiri termasuk peluang untuk masuk FCA kemungkinan kecil juga nih kok. ya. Misalkan untuk yang mantau maksudnya malas untuk mantau, apakah Goto bisa untuk jadi simpenan untuk saham-saham, bisa dikatakan kalau jadi cacing ya cacing, kalau jadi naga ya naga. Itu gimana kok? Kalau
untuk teman-teman sendiri yang memang punya holding period dan juga memang punya risk appetite yang seperti itu ya, mungkin Goto bisa dipertimbangkan, bisa, karena kita tahu Gojek sendiri memiliki penggunanya juga cukup besar ya. Salah satu kompetitornya dari Gojek ada gangguan jaringan ya. Tes tes. Iya kok. Ini udah masuk lagi kok. Oke. Tadi terputus di mana ya saya? Kalau boleh tahu Mas tadi. Tadi di Goto bagian apa kalau emang itu udah sesuai resiko yang tinggi mungkin Goto Oh ya. lanjutannya apa tadi? Nah, kalau memang sesuai risk appetite dari teman-teman, ya kalau memang teman-teman mau mencoba invest di sini ya mungkin boleh ya, karena Goto sendiri kayak usernya sudah terlalu besar, jadi kayak too big to fail istilahnya. Jadi kalau memang teman-teman kuat untuk pegangan di sini dengan jangka waktu yang panjang, sekitar 5 tahun, ya teman-teman nggak masalah. Tetapi lebih baik cari untuk investasi itu jelas secara pertumbuhannya seperti apa, earnings-nya seperti apa, profitability-nya seperti apa. Tapi memang kalau eh, Goto ini sendiri sih dari preferensi masing-masing ya. Kalau memang pengguna Gojek ya memang yakin dengan aplikasinya nggak bakalan bankrupt perusahaannya, ya silahkan seperti itu. Kalau saya sendiri lebih baik saya cari perusahaan lain yang lebih bisa memberikan kepastian secara panjangnya. Baik kok, ini kemungkinan last question untuk saham Doit gimana nih kok? Doi, Doi ini sudah kenceng banget ya kemarin naiknya. Ini sebentar. Nah ini Doi. Kalau teman-teman yang belum punya, lebih baik cari saham batu bara yang lain ya. Karena kalau kita lihat nih dari bulan apa ini? Dari bulan Maret, dari bulan akhir Februari sampai sekarang sudah naik 150%. Nah, apakah mungkin bisa naik lagi? Harus kita ulik lebih dalam terkait fundamentalnya ini seperti apa dari Deutsche sendiri. Karena memang ke depannya batu bara ini menarik. Dari segi habis gini akan winter, lalu untuk penggunaan AI dan data center kan memerlukan listrik yang sangat besar ya, yang mana kita masih menggunakan batu bara, dan juga untuk orang-orang di luar negeri juga tidak bisa hanya mengandalkan dari green energy yang mana cost-nya itu terlalu tinggi untuk digunakan 24 jam nonstop. Jadi memang batu bara ini masih menarik. Kalau saya pribadi daripada Doit, saya lebih eh, suka ke Adaro. Nah, di sini Adaro kemarin juga, kalau teman-teman tahu, ini ada pattern namanya VCP, patternnya sukanya Mark Minervini. Jadi di sini ada volatility contraction pattern, di mana saham waktu naik dengan volume dan waktu koreksi dengan low volume. Nah, dan kemarin breakout dengan volume yang cukup besar, waktu breakout di area 2.900 sampai 3.000. Dan tadi memang sempat kalau kita lihat dari time frame kecil ini memang ada kemungkinan penan, tetapi ini sepertinya false break untuk hari ini, jadi masih akan konsolidasi lagi. Untuk teman-teman yang mau entry di Adaro ini, kalau saya pribadi dan juga saya sudah share di grup Kensho, itu saya rekomendasi untuk buy di area 3.070 sampai 2.970. Di situ area amannya. Jadi kita menunggu pullback dulu. Tetapi kalau memang nggak dikasih pullback, kita buy on breakout ketika dia breakout 3.240 atau last high-nya kemarin di sini. Nah, target target jangka panjang kita lihat Adaro sendiri ini ada gap yang cukup banyak. Gap pertama ada di 3.300, lalu gap berikutnya ada di 3.600, dan berikutnya lagi ada di 3.900. Jadi untuk teman-teman yang memang mau swing, daripada Doit yang tadi sudah naik cukup tinggi, saya lebih
prefer untuk di Adaro sendiri ya, karena ini juga baru breakout dari pola yang sideways selama 1 tahun. Ini dari Mei tahun lalu sampai Juli tahun ini baru breakout minggu lalu. Jadi untuk kenaikannya sendiri juga masih panjang. Nah, ini kalau kita tarik, nah ini targetnya 950, naik 950 juga. Nah, ada di sekitar 3.940, atau kalau kita buletin ya di 4.000 lah, seperti itu. Jadi lebih baik kalau doit yang sudah punya ya bisa jaga trailing stopnya. Kalau yang belum punya, lirik ke Adaro saja atau batu bara yang lain. Kalau saya tertariknya ke Adaro. Nah, teman-teman mungkin kalau ada yang lain, ADMR atau ITMG, yang diperhatikan lagi TA-nya. Kalau saya cocoknya ke Adaro. Kalau melihat TA-nya tadi ya. Kalau doit ini selama kejaga MA20 harusnya masih aman, di uptrend kuat ini. Nah, jadi selama pergerakan kemarin kan koreksi sampai MA20. Nah, waktu breakdown MA20, nah di sini baru ada perlawanan, jadi naik lagi ke jaga MA20. Jadi yang sudah punya posisi di doit, jaga TS-nya antara di MA20 atau tergantung dari average kalian masing-masing ya teman-teman. Seperti itu. Baik, ini nggak kerasa udah sampai di ujung waktu. Berikut ada kata bijak dari Jean Marie. Berinvestasi adalah seni bertahan hidup. Carry friends, kita semua perlu bertahan agar dapat memanfaatkan peluang besar yang ada. Nah, untuk Carry Friends yang mau open account under Coach Steven, under Cancel Trader, bisa langsung aja ya, itu udah disematkan, atau langsung aja bisa DM Coach Steven atau di IG-nya Cancel Trader. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan. Kami tutup, ingat investasi, ingat KB, Valberi, Sekuritas Semarang. Terima kasih Coach Steven dan semuanya KB Friends. Terima kasih semuanya.